ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih di dalam program ini, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari dan semalam. Itu adalah bagian dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam ini. Mereka dibekali dengan amalan-amalan, ucapan-ucapan yang dengannya mereka bisa memperoleh berbagai pahala yang besar, bahkan berbagai pengampunan, hal yang mengangkat derajat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan hari-hari kehidupan. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10 di pembahasan ini. Dari awal pembahasan kita menjelaskan dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula ketika bangun tidur. Dan pertemuan yang terakhir sebelum ini adalah tentang doa yang dibaca setelah keluar dari WC. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam wudu. Iya. Nah, biasanya seorang itu apabila dia sudah bangun, sudah dia tunaikan keperluannya, kemudian dia sudah keluar dari tempat untuk menuangkan hajatnya, maka dia biasanya berwudu, kemudian melakukan sholat malam atau melakukan dari sunnah-sunnah lain nanti yang akan kita terangkan. Nah, untuk wudu ini adalah bagian dari aktivitas seorang muslim, bahkan dia terkait dengan kewajiban juga, karena sholat 5 waktu itu tidaklah syah kecuali dengan taharah, dan taharah itu adalah dengan berwudu. Dengan berwudu bagi siapa yang mampu menggunakan air atau mendapati air. Dan wudu ini juga dipakai untuk sholat-sholat sunnah. Karena itu wudu ini dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam. Banyak sekali keutamaan terkait dengan wudu. Mungkin sebagiannya kita akan dengarkan nanti bersama dengan uraian sunnah-sunnah yang kita akan paparkan. Iya. Tapi sebelum kita masuk, tentunya telah dimaklumi 2 hal. Hal yang pertama adalah penjelasan tentang kewajiban-kewajiban dalam wudu yang dibahasakan oleh al-fuqaha sebagai furudul wudu. Hal yang wajib di dalam wudu, yaitu diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai kepada siku, dan usaplah kepala-kepala kalian dan cuci kaki-kaki kalian. Iya. Dari ayat ini di kalangan para ulama ahli fikih, mereka mengeluarkan pokoknya ada 5 kewajiban di dalamnya. Yang pertama adalah mencuci muka, yang kedua mencuci tangan,
Dan kita akan terangkan tangan itu dari telapak ujung jari sampai ke siku. Kemudian mengusap kepala. Kemudian yang keempat, mencuci kaki. Dan yang kelima, berurut, tertib. Dan ini datang dalam urutan. Dan di ulama Syafi'iyah ditambah kewajiban yang keenam, yaitu berniat. Karena memang bahasanya, kalau kalian berdiri untuk sholat, maksudnya kalau kalian berkehendak, itu terkait dengan niat. Terkait dengan niat. Jadi ada di dalam ayat dan ada di dalil-dalil lain di luar ayat yang menunjukkan kewajiban niat di dalam wudu. Selain daripada itu, ada hal-hal yang disunnahkan pada wudu itu. Inilah yang kita akan terangkan. Kemudian yang kedua, dari hal yang dimaklumi juga, dari sunnah dalam wudu itu adalah bersiwak. Dan siwak ini sudah berlalu penjelasannya di sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika bangun dari tidur. Karena bersiwak itu artinya menggosok gigi menggunakan kayu, siwak, atau apa yang semisal dengannya. Iya. Itu hal yang disunnahkan dalam sehari dan semalam. Cuman paling disunnahkannya di 8 keadaan. Lebih disunnahkan untuk bersiwak. Yang pertama, ketika bangun malam hari secara mutlak. Iya. Yang kedua, ketika bangun untuk sholat tahajud. Bangun untuk sholat tahajud ini sudah kita uraikan di hadits Ibnu Abbas yang berlalu di pembahasan. Dan juga ada di dalam hadits Hudzaifah bin Yaman, riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun bangun malam secara mutlak, itu dasarnya adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayat Imam Ahmad dan Abu Daud At-Tayalisi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa wasiwaku indah. Wa idza istayqadha bada'a bis-siwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidak tidur kecuali siwak itu ada di sisi beliau. Nah, begitu beliau bangun, beliau mulai dulu dengan bersiwak. Beliau mulai dulu dengan bersiwak. Baik, itu 2 tempat lebih disunnahkan bersiwak. Tempat yang ketiga, ketika berwudu. Inilah yang merupakan kajian dan pembahasan kita. Yang saya akan terangkan nanti haditsnya. Tempat yang keempat adalah ketika berdiri untuk sholat. Yaitu berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Laula nasyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah." Andai kata tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Kemudian tempat yang kelima, siwak itu lebih disunnahkan ketika seorang itu masuk rumah. Dan ini juga saya sudah terangkan dari hadits Aisyah di riwayat Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait bada'a bis-siwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk rumah, maka beliau memulai dengan bersiwak dulu. Kemudian yang ke-6, tempat yang ke-6, sunnah siwak itu lebih disunnahkan pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Itu datang di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri di riwayat Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Ghuslu yaumil Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Dan disebutkan juga wasiwak. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang junub, setiap orang yang balik. Demikian pula bersiwak. Itu penekanan pada hari Jumat itu siwak lebih disunnahkan. Kemudian yang ke-7 dan ke-8, yang ke-7 ketika gigi mulai menguning atau ada kotoran. Yang ke-8 apabila bau mulut berubah. Ada perubahan pada bau mulut.
Dan ini berdasarkan hadits Aisyah riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Siwak itu adalah pensuci untuk mulut dan dia adalah pembersih atau hal yang menyebabkan Allah ridha. Jadi mathara itu mencakup dua hal. Mencakup apabila ada perubahan di mulut dan mencakup apabila ada kotoran pada gigi. Jadi 8 tempat siwak lebih disunnahkan disebutkan oleh para ulama ahli fikih. Dan terkait dengan pembahasan kita di malam ini, sunnah-sunnah dalam wudu. Nah, ketika akan berwudu itu disunnahkan untuk bersiwak. Nah, itu datang di dalam hadits Abu Hurairah, diriwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Al-Bukhari juga meriwayatkannya dengan secara muallaq, dengan sigatul jazm. Dan ini hadits di atas syarat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu." Andai kata tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintah mereka untuk bersiwak bersama setiap wudu. Jadi sunnah bersiwak bersama wudu itu, apakah sebelum wudu dia bersiwak, atau pada saat wudu, misalnya pada saat mencuci mulutnya atau berkumur-kumur, dia bersiwak juga, atau mungkin setelah berwudu dia bersiwak. Itu semuanya masuk dalam cakupan ma'kulli wudu, bersama setiap wudu. Kemudian dari sunnah-sunnah pada wudu juga, seorang itu apabila akan berwudu, dia mulai dengan membaca bismillah. Itu disebut dengan nama tasmiyah. Disebut dengan nama tasmiyah. Dan ini datang di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Iya. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan selainnya. Nah, haditsnya dari sudut sanad itu dilemahkan oleh banyak ulama. Hanya saja hadits ini punya jalur-jalur periwayatan yang lain. Saya pernah kumpulkan jalur-jalur riwayatnya. Ada sekitar 12 orang sahabat yang meriwayatkan hadits ini. Walaupun dari jalur periwayatan banyak kelemahan, namun sebagian riwayat itu sebagiannya bisa menguatkan sebagian yang lain. Karena itu sejumlah ahli hadits menghasankan hadits ini, memasukkannya ke dalam golongan hadits yang bisa dipakai berhujjah. Dimasukkan di dalam hadits yang bisa dipakai berhujjah. Karena itu dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Salah, sebelumnya Al-Mundhiri, demikian pula Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir, iya, Ibnu Al-Qayyim, As-Sanani, Asy-Syaukani dan selainnya dari para ulama. Dari ulama ahli hadits di masa sekarang, Syekh Ahmad Syakir dari ulama Mesir dan Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah. Itu menunjukkan dalil disunnahkannya membaca bismillah. Ya, saya bahasakan disunnahkan sebab itu yang paling tepat ya. Karena sampai kepada derajat wajib itu enggak, karena bismillah itu enggak disebut di ayat yang menjelaskan tentang pokok kewajiban wudu. Jadi enggak bisa sampai ke derajat wajib. Itu adalah hal yang disunnahkan. Dan perlu saya ingatkan juga bahwa yang dibaca itu cuman tasmiyah saja, bismillah. Itu sunnahnya. Karena ada sebagian masyarakat kita, Masya Allah, mungkin terlalu semangat ya bacanya bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang kadang lebih daripada itu.
Itu semuanya hal yang tidak ada riwayat yang kuat di dalamnya. Ada sebagiannya lagi, kadang dia baca pada setiap wudu. Kalau mau wudu, ada bacanya bismillah. Begitu dia cuci tangan, ada bacanya. Berkumur-kumur, ada bacanya. Menghirup air, mengeluarkannya, ada bacanya. Itu semuanya tidak ada asal-usulnya di dalam syariat. Tidak ada asal-usulnya di dalam syariat. Ya. Itu kadang sebagian orang, dia kalau menganggap suatu itu baik dengan akalnya, dia lakukan hal tersebut. Tapi kalau seorang muslim yang terpelajar, pengikut sunnah Nabi SAW, maka dia akan mencari riwayat dari Nabi. Bagaimana tuntunan Nabi di dalam hal itu. Sebab andai kata itu baik, pasti Nabi sudah mendahului kita dan mengajari kita. Iya. Tapi karena Nabi tidak mengajarkannya, maka itu bukan hal yang disyariatkan. Jadi dari sunnah di dalam wudu itu adalah membaca tasmiyah, membaca bismillah. Baik. Jadi ini mungkin untuk pendahuluan kita masuk ke dalam sunnah-sunnah wudu. Dan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang, saya akan terangkan tentang kaifiyat wudu secara ringkas. Kemudian saya akan lanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu yang ada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.